Hai semuanya, kali ini aku akan share resep simple risol ayam sambal mata ala cucu Apau yang lagi viral di mana-mana karena harganya yang cukup mahal ya bun. Tapi ini aku share yang versi ekonomisnya, jadi bisa kalian coba di rumah. Yuk langsung ke videonya. Pertama kita buat kulit risolnya, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka, 25 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan kering ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan 500 ml air atau bisa diganti susu cair. Masukkan juga 1 butir telur. Lalu semua bahan ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata ya bun. Kemudian masukkan 5 sendok makan minyak goreng dan akan kita aduk kembali menggunakan whisker hingga semua adonannya ini tercampur rata. Untuk memastikan supaya adonannya nanti teksturnya halus, jadi mau aku saring aja ya bun. Opsional aja sih, bisa dilihat ketika disaring itu ada tepung yang bergerindil, jadi nggak kepakai. Dan untuk adonannya teksturnya lebih halus, ini siap digunakan. Langsung saja kita tuang ke teflon yang sudah dipanaskan sebelumnya. Di sini aku menggunakan api sedang sambil diratakan ya. Kemudian bisa kita masak sampai matang, dan ini nggak perlu dibalik sama sekali. Tandanya matang bagian pinggirannya sudah agak kering. Kemudian kalau digoyang-goyang gini nggak lengket sama sekali. Lalu kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Kita buat sekali lagi. Untuk caranya masih sama, pastikan kondisi teflonnya masih panas. Oh ya, kalau kalian punya cetakan untuk dadaran itu lebih bagus ya, jadi nanti hasilnya lebih tipis dan pasti dapatnya juga lebih banyak, hasilnya lebih cantik. Dan ini kalau sudah matang bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dari satu resep ini aku hasilkan 19 pieces kulit dadaran ya bun. Sebelum digunakan ini kita biarkan dingin terlebih dahulu. Sambil menunggu di sini aku akan goreng kentang sebanyak 2 buah atau sekitar 160 gram. Untuk menggorengnya aku cukup pakai api sedang aja sambil kita aduk-aduk seperti ini supaya nanti matangnya juga merata ya bun. Jangan terlalu lama digoreng, cukup bagian luarnya itu kering, nanti dalamnya itu masih lembut. Kalau sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita sisihkan, biarkan hingga dingin sebelum nanti kita gunakan. Tahap selanjutnya siapkan panci, masukkan 700 ml air. Tambahkan 3 jempol jahe dan 4 lembar daun salam. Kemudian bisa kita tambahkan bumbu 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh lada bubuk. Dan kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Lalu bisa kita masukkan ayam sebanyak 500 gram. Aku gunakan ayam bagian dada ya bun, dan untuk tulangnya juga sekalian kita rebus. Pastikan untuk ayamnya tenggelam kayak gini, lalu kita tutup supaya nanti matangnya lebih cepat. Dan ini setelah aku rebus selama kurang lebih 15-20 menit, ayamnya sudah matang. Bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan, biarkan dingin terlebih dahulu. Nanti kalau ayamnya sudah dingin, bisa kita suwir-suwir seperti ini aja. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Nah ini bagian kulit ayamnya jangan dibuang, nanti bisa kita potong menggunakan pisau aja. Kemudian kita akan lanjut, ayamnya mau disuir-suir ya. Misal kalian males nih kalau mau nyuir manual gini, bisa juga kalian gunakan mixer ya, tapi saranku jangan pakai chopper karena nanti hasilnya terlalu lembut ya. Nah ini bisa dilihat bagian tulang ayamnya itu nggak aku buang karena masih ada sisa daging sedikit-sedikit, kita ambilin seperti ini supaya nggak mubazir. Kalau ada tulang lunaknya bisa kita ambil juga ya bun. Pokoknya kita ambil bagian yang bisa kita gunakan. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 10 lembar daun jeruk dan kita gunting seperti ini supaya lebih cepat daripada pakai pisau ya. Ini pastikan sudah dicuci bersih. Lalu untuk daun jeruknya kita sisihkan. Kemudian aku potong 15 siung bawang merah. Di sini untuk bawangnya juga sudah aku cuci bersih. Kita potong tipis aja lalu kita sisihkan. Lalu kita potong 5 siung bawang putih, bisa kalian potong tipis kayak gini, atau kalau aku pribadi sih lebih suka dicop ya bun, atau dicincang kasar. Nah untuk bawang putihnya ini aku nggak pakai terlalu banyak, lebih dominan bawang merah. Kemudian aku potong 15 buah cabai rawit. Ini cabenya aku gunakan yang ukurannya agak besar-besar kayak gini. Kemudian aku potong juga 3 batang serai. Untuk serainya aku gunakan bagian putihnya aja ya bun. Kita potong tipis-tipis sebisa mungkin, atau bisa juga kalian cincang supaya nanti bau harumnya itu lebih keluar. Kemudian semua bahan yang sudah kita potong tadi kita akan masukkan ke dalam wadah yang cukup besar.
Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Lalu kita masukkan daun jeruk yang sudah digunting sebelumnya. Masukkan juga 1 sendok teh terasi bubuk. Ini jangan sampai di skip ya bun. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Di sini langsung aku aduk pakai tangan. Pastikan sudah dialasi sarung tangan, dan ini supaya nanti lebih keluar harumnya ya bun. Kalau sudah tercampur rata, tahap selanjutnya aku akan tuang 80 ml sampai 100 ml minyak panas. Ini pastikan minyaknya benar-benar panas ya bun, dan bisa kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Di tahap ini bisa kalian tes rasa, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan bumbu, dan tambahkan juga 3 buah jeruk limau. Ini opsional aja ya bun, tapi saranku kalian pakai paling enggak 1-2 aja supaya nanti rasanya juga lebih segar, karena menurutku sambal mata tanpa jeruk limau itu ada yang kurang. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya kita akan masukkan ayam yang sudah direbus sebelumnya. Masukkan juga kentang yang sudah kita goreng tadi. Dan ini yang bikin beda, risol ayam sambal mata ala cucu Apo itu pakai kentang ya bun. Kemudian ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Awalnya di sini aku aduk pakai sendok, cuma karena kelamaan jadi aku aduk pakai tangan supaya lebih cepat. Dan kalau sudah tercampur rata, siap kita gunakan. Selanjutnya di sini aku siapkan semua bahannya. Pertama ada kulit lumpia, bisa dilihat ya bun. Untuk kulit lumpianya itu lentur, tuh nggak mudah sobek sama sekali. Ketika kita pejek-pejek juga, kita tarik-tarik itu nggak mudah sobek. Resep kulit risolnya ini kalian wajib cobain, karena bisa juga untuk isian yang lain seperti untuk isian bihun goreng ataupun isian rokut ya bun. Beri isian yang sudah kita buat tadi sebanyak kurang lebih 1,5 sendok makan ya bun. Dan ini aku akan lipat kanan kirinya seperti ini. Kemudian kita akan gulung seperti kita buat risol pada umumnya, nggak perlu bahan berkat sama sekali. Bisa dilihat hasilnya cantik dan juga mulus. Kemudian kita baluri menggunakan bahan baluran. Ini aku cukup pakai tepung terigu, air, dan juga garam. Dan kita baluri ke tepung panir atau tepung roti. Pokoknya nanti untuk resep lengkapnya aku sudah tulis di deskripsi box. Kalian tinggal screenshot aja. Kita lakukan tahap ini sampai semuanya selesai. Dan dari satu resep ini seharusnya aku dapat 19 pieces ya bu. Cuma karena kulit risolku sudah dimakan duluan sama ponakan, jadi aku hanya ada 17 pieces. Tapi tenang aja, untuk isiannya itu masih ada sisa. Dan ini bisa kalian jadikan frozen food, atau bisa juga langsung digoreng aja di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya aku menggunakan api sedang ya bun, dan jangan langsung dibalik. Kalau bagian bawahnya sudah kokoh, baru kita balik seperti ini. Pokoknya harus sering dilihat-lihat supaya nanti matangnya merata. Oh iya, maaf banget kalau ada suara-suara berisik gitu, karena ini aku voice overnya itu siang-siang ya bun. Jadi emang rame di rumah, ada ponakan dan keluarga juga lagi ngumpul. Dan kalau sudah matang kita sisihkan. Dan ini dia setelah selesai aku goreng semuanya. Dan kalau mau dijual bisa kita kemas menggunakan plastik OPP. Di sini aku gunakan ukuran 8 x 10 cm. Menurutku ini plastiknya agak kekecilan sedikit, jadi kurang panjang aja, tapi untuk lebarnya pas kok. Nah, di sini mau aku tambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik, dan sudah siap kita jual. Untuk harga jualnya nanti bisa kalian sesuaikan saja di daerah masing-masing ya bun. Kalau di tempatku bisa dijual di harga 4.000 sampai 5.000 rupiah. Menurutku sudah cukup menguntungkan, karena untuk isian risolnya juga sebanyak ini, dan ini full daging daripada kentangnya. Bisa dilihat untuk perbandingan ayam dan juga kentangnya ya bun. Dan untuk rasanya ini enak banget, beneran bikin lagi. Dan untuk isiannya dari ujung ke ujung full gitu ya bun, perpaduan yang pas. Pokoknya kalian wajib cobain resep satu ini, anti gagal. Bisa juga untuk ide jualan, tinggal open PO aja dari rumah ya bun. Selamat mencoba.